Bek timnas Indonesia Kevin Dix berkesempatan bersua Jensen Silt, pemain keturunan merah putih dalam laga di Liga Jerman, Bundesliga. Pertemuan keduanya terjadi saat klub Kevin Dix, Borussia Mönchengladbach bersua Wolfsburg yang diperkuat Jensen Silt di Borussia Park Sabtu. Kevin Dix memegang rekor sebagai pemain Indonesia pertama mengaku bangga. Dalam pertandingan itu, Kevin Dix bermain sebagai starter di posisi bek selama pertandingan berjalan. Sementara pemain keturunan Indonesia lainnya, Jensen Silt, dipasang sebagai bek tengah di Wolfsburg. Ia yang memiliki darah Indonesia dari kakek yang berasal dari Maluku. Dix mengaku sempat berbincang dengan Silt setelah pertandingan. "Saya sebenarnya sempat berbicara dengan seorang pemain di pertandingan terakhir, Silt dari Wolfsburg," ujar Kevin Dix. Jensen Silt merasa dekat dengan Indonesia melalui makanan. Pemain 22 tahun itu ingin meniti karirnya terlebih dulu di klub. Ia belum memikirkan timnas yang akan dibela. Jensen Silt ialah pemain yang dipinjam Wolfsburg dari tim Liga Inggris Premier League Sunderland. Sebelum dipinjamkan ke Wolfsburg, Silt sempat bermain dalam 2 pertandingan Sunderland di Premier League 2025-2026. Saat ini, ia menjadi pemain utama Wolfsburg dengan sudah tampil 8 pertandingan. Peluang kapten timnas Indonesia Jay Itzes melanjutkan karir di Serie A bersama AC Milan kian terbuka. Rumor kepindahan bek tengah tersebut ke San Siro disebut mengalami peningkatan cukup signifikan. Situs penyedia data statistik sekaligus pemantau pergerakan rumor transfer pemain, Transfermarkt, mencatat peluang terjadinya transfer Jay Itzes ke AC Milan kini mencapai 61%. Angka tersebut menunjukkan adanya minat dari klub raksasa Italia terhadap pemain andalan timnas Indonesia itu. AC Milan dikabarkan terus memantau perkembangan Jay Itzes jelang bursa transfer musim dingin. Meski demikian, hingga saat ini manajemen Rossoneri belum melayangkan penawaran resmi kepada Sassuolo selaku pemilik sah sang pemain. Tambahan amunisi di lini belakang disebut menjadi alasan utama tenaga Jay Itzes sangat dibutuhkan di Milan. Pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, disebut belum sepenuhnya puas dengan performa barisan pertahanan timnya musim ini. Sehingga hal ini memunculkan spekulasi terhadap kebutuhan sosok bek yang solid serta konsisten. Jay Itzes dinilai memiliki karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan Milan, terutama dalam hal duel udara. Jay Itzes juga memiliki ketenangan mengawal lini pertahanan serta kepemimpinan di lapangan. Jika transfer ini terrealisasi, Jay Itzes berpotensi mencatatkan sejarah sebagai salah satu pemain timnas Indonesia yang memperkuat klub elit Eropa. Penyebab John Herdman baru akan resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2026 sudah diketahui. Hal itu diungkap oleh pengamat sepak bola nasional Binder Singh. PSSI disebut telah selesai mewawancarai nama-nama calon pelatih timnas Indonesia. 2 sosok santer diberitakan akan mengisi kursi yang ditinggalkan Patrick Kluivert. Selain Herdman, ada nama Giovanni van Bronckhorst sebagai kandidat pelatih timnas Indonesia. Namun dari kabar-kabar yang beredar, PSSI memilih nama pertama. Negosiasi perihal kontrak sudah rampung, namun Herdman tak kunjung membubukkan tanda tangan di atas kertas. Bahkan besar kemungkinan ia baru diperkenalkan pada awal Januari 2026. Apa gerangan yang membuat pengumuman itu terulur cukup lama? Binder Singh mengatakan sang pelatih saat ini sedang libur bersama keluarganya. Herdman diperkirakan tiba di Indonesia pada 5 hingga 7 Januari 2026. Herdman memang cukup asing di telinga masyarakat Indonesia. Karirnya sebagian besar dihabiskan di luar benua Eropa, tepatnya bareng timnas putri Selandia Baru dan timnas putri Kanada. Selain itu, Herdman pernah membesut timnas Kanada pada 2018-2022. Terakhir, ia menjadi juru taktik di Toronto FC, klub yang berlaga di Liga Amerika Serikat pada 2023. Bintang timnas Indonesia Kevin Dix dikabarkan menggoda bintang Bundesliga milik Wolfsburg, Jensen Silt, terkait pengalamannya bersama skuad Garuda. Kevin Dix mengaku sudah berbicara dengan Jensen Silt dan mengembalikan semua keputusan kepada bek yang dipinjamkan dari Sunderland tersebut. Seusai pertandingan Borussia Mönchengladbach versus VfL Wolfsburg, Kevin Dix mengatakan dirinya sudah berbicara dengan Jensen Silt yang juga memiliki akar Maluku Indonesia dan membahas tentang Indonesia. Adanya kabar itu tentu saja memperkuat beberapa info sebelumnya mengenai Jensen Silt, di mana sebelumnya Jensen Silt sudah menceritakan tentang Indonesia kepada media Jerman. Aksi itu tentu saja tak terlepas dari adanya ketertarikan Jensen Silt kepada tanah leluhurnya. Bahkan, bek kelahiran Belanda itu turut mengaku jika dirinya ingin mengunjungi tanah leluhurnya dalam waktu dekat. Jensen menyebut dirinya ingin berlibur hingga mengunjungi beberapa tempat indah di Indonesia.
Lebih lanjut, bek Sunderland itu juga membeberkan jika semasa kecilnya suka dengan makanan Indonesia. Ia juga menyebut soto sebagai makanan favoritnya. Apabila benar Jensen Silt masih menarik minat PSSI, maka bakal ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh skuad Garuda. Dengan kemampuan defense menawannya, Jensen Silt diketahui memiliki kelihayan dalam pembacaan pergerakan lawan. Postur tinggi hampir 2 meter itu tentu saja memudahkan tugas Jensen Silt dalam mengawal lini belakang dari bola atas. Raksasa Italia AC Milan dilaporkan telah membuka komunikasi awal dengan agen Jay Idzes, bek tengah timnas Indonesia yang bermain untuk Sassuolo. Langkah ini mengindikasikan keseriusan Rossoneri untuk memboyong pemain 25 tahun tersebut di bursa transfer mendatang. Jay Idzes menunjukkan performa gemilang sejak bergabung dengan Sassuolo pada bursa transfer musim panas 2025. Ia dengan cepat menjelma menjadi pilar penting di lini pertahanan I Nero Verdi di Serie A musim ini. Sejauh ini Idzes telah tampil dalam 13 pertandingan bersama Sassuolo, termasuk saat timnya meraih kemenangan 3-1 atas Fiorentina akhir pekan lalu. Catatan disiplinnya pun patut diacungi jempol, di mana bek 25 tahun ini belum pernah mendapatkan kartu dari wasit. Meskipun baru sekitar 1 tahun berseragam Sassuolo, penampilan impresif Jay Idzes telah menarik perhatian klub-klub besar Italia. AC Milan disebut-sebut menjadi klub terdepan yang mengincar mantan kapten Venezia tersebut. Media Italia Europa Calcio melaporkan bahwa AC Milan telah melakukan kontak awal dengan agen Jay Idzes. Komunikasi ini bertujuan untuk menjejaki kemungkinan dan kelayakan transfer sang pemain pada bursa transfer musim dingin. Jay Idzes dinilai telah memukau para pemandu bakat AC Milan. Klub yang bermarkas di San Siro itu memandang Idzes sebagai rekrutan yang ideal untuk memperkuat lini pertahanan. Di Sassuolo, Idzes kerap dimainkan sebagai bek tengah dan dinilai tidak memiliki masalah beradaptasi dengan formasi 3 bek. Fleksibilitasnya ini dianggap cocok dengan skema taktik yang diterapkan pelatih AC Milan. Usianya yang masih muda juga menjadi nilai tambah sebagai investasi jangka panjang bagi klub. Pengamat sepak bola nasional Binder Singh meyakini John Hartman akan diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada Januari 2026. Bukan rahasia umum Hartman segera menjadi pelatih timnas Indonesia. Belakangan ini, pelatih berpaspor Inggris itu kabarnya sudah menyetujui kontrak yang disodorkan oleh PSSI. Walau demikian, Hartman masih belum secara resmi menandatangani kontrak. Bung Binder mengatakan tawaran PSSI berhasil meyakinkan pria asal Konset itu memilih timnas Indonesia. Meski begitu, PSSI masih menutup rapat segala informasi tentang kesepakatan dengan Hartman. Namun, Bung Binder yakin ex-pelatih timnas Kanada itu adalah sosok yang telah dipilih oleh federasi. Bung Binder mendapat informasi dari kenalannya, Hartman akan diumumkan secara resmi pada awal Januari 2026. Saat ini, sang pelatih masih menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Andai informasi itu benar, Hartman akan menjadi pengganti Patrick Kluivert yang berpisah dengan PSSI pada medio Oktober 2025. Pelatih asal Belanda itu hengkang tak lama setelah timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026. Pelatih anyar Timnas U20 Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan terdapat 15 hingga 20 pemain diaspora yang berpotensi memperkuat skuad Garuda Nusantara. Nova menyatakan bahwa jumlah tersebut masih merupakan data mentah yang perlu dikurasi lebih dalam terkait latar belakang dan gaya bermain masing-masing pemain. Pria asal Semarang itu menegaskan akan melakukan seleksi secara mendalam dengan menonton video permainan para calon pemain untuk menyesuaikan dengan kriteria yang dibutuhkan timnas. Pemain diaspora cukup banyak, ada sekitar 15 atau 20 pemain, ujar Nova. Nova menjelaskan bahwa pihaknya akan berkomunikasi dengan Direktur Teknik PSSI, Alex Driggers, untuk mempersiapkan beberapa pemain diaspora yang akan dipanggil. Kesempatan untuk melihat kualitas pemain diaspora ini akan dimanfaatkan pada agenda FIFA Matchday yang akan berlangsung pada bulan Maret mendatang. Mantan pelatih Timnas U17 Indonesia itu juga memastikan akan ada penambahan nama-nama baru untuk pemain diaspora dalam skuad yang akan dibentuknya. Nova mengakui bahwa beberapa nama yang masuk ke dalam daftar pemain adalah berkat usulan dari Simon Tahamata, selaku kepala pemandu bakat tim nasional.